Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Sebelumnya yang mengaturkan pengajian Jumat, Om Swastiastu. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita diberikan kesehatan untuk mengikuti kegiatan, yaitu penyampaian RTL Tiang dalam rangka tugas dalam PKG PJOK. Untuk itu lagi sebentar sebelum mulai Tiang akan memperkenalkan Bapak Kepala Sekolah untuk membuka jalannya kegiatan hari ini. Untuk itu yang langsung kepada Pak. Baik, terima kasih Pak D atas waktunya. Sebelum Tiang menyampaikan beberapa hal, izinkan Tiang mengaturkan panggil Jumat. Om Swastiastu. Yang terhormat Pak Kedi sebagai pepresentasi hari ini, teman-teman semuanya yang saya banggakan pula. Terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir di sini untuk kita bersama-sama nanti mengikuti diseminasi yang akan disampaikan Pak Kedi, yang berjudul RTL Mini Turnamen Bola Voli dalam rangka tugas PKG Guru Olahraga. Bapak Ibu sekalian, besar harapan Tiang sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu sekalian mengikuti dengan baik dan seksama, sehingga nanti kita bisa mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu untuk mungkin nanti bisa kita terapkan ke anak kita. Dia tidak menyita banyak waktu dan menginvestasi waktu. Acara diseminasi RTL Mini Turnamen Bola Voli yang akan disampaikan Pak Gede Sudarmo sebagai guru PJOK, saya nyatakan dibuka secara resmi dan akhiri dengan para masar. Om Santi Santi Santi. Waktu kamu silakan Pak. Baik, terima kasih kembali atas waktunya. Untuk hari ini untuk penyampaian KTL di sini yang mengambil judul Mini Turnamen Bola Voli dalam permainan SEM atau Sport Education Model. Tapi sebelum itu kita explaining dulu. Ya. Untuk explainingnya, mungkin rekan-rekan guru ada yang pernah mendengar permainan jangan lupakan yang ketiga. Mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar atau pernah melakukan kepada anak-anak? Belum, ya. Lagi sebentar yang pimpin itu yang akan sebutkan 3 benda. Contohnya, ingat dulunya adalah jangan lupakan yang ketiga. Misalnya, yang bilang sepatu. Yang pertama sepatu, yang kedua kaos kaki. Kemudian yang ketiga saya bilang misalnya baju. Jangan lupakan yang ketiga. Paham? Mungkin ada dari rekan-rekan guru dan Bapak Kepala Sekolah mungkin belum paham, mungkin nanti yang lanjutkan. Nanti Bapak Ibu tinggal menyebutkan yang ketiga. Seharusnya Pak Pastor ini sudah ini. Kayaknya di pramuka dapat ini di KMD. Baik, yang pertama yang sebutkan pulpen, kemudian yang kedua pensil. Yang tanya sekarang yang ketiga, ada yang bisa jawab? Sebutkan yang
ketiga, jangan lupakan yang ketiga. Buku, salah. Lagi. Kotak pensil salah. Spidol salah. Penghapus salah. Yang pertama apa? Pulpen. Yang kedua pensil. Yang ketiga pengerot salah. Nanti sebutkan apa yang di pikirannya. Silakan. Yang ketiga bola. Betul. Sudah paham sampai sana? Mungkin Pak Redi bisa memberikan soal. Yang ketiga. Bisa sebutkan aja bundanya. Yang pertama apa misalnya? Yang pertama sepatu. Yang kedua kaos kaki. Yang ketiga Apa? bola lagi. Salah. Apa yang pikirannya yang sudah paham ya, Pak Redi sudah menangkap apa yang berikan. Jangan lupakan yang ketiga. Salah. Apa yang dipikirannya itu yang disampaikan. Yang ketiga, Pak Redi, apa jawabannya? Yang ketiga tali sepatu. Tali sepatu. Loh. Sudah nggak ada yang paham, mungkin jangan ribet-ribet ya, jangan ribet-ribet. Kalau tiang Pak Redi menangkap apa yang saya berikan. Tiang ulang lagi. Yang pertama batu, yang kedua pasir, yang ketiga salah. Orang salah. Pada dia jawabannya sebutnya. Pada kayu. Yang ketiga bataku. betul. Yang ketiga bataku jawabannya Pak Redi. Baik, sebelum itu agar tidak menyita banyak waktu, mungkin yang lanjut aja ya ke RTL. Untuk itu silakan nanti pikirkan di rumah nanti, karena tiang awalnya dulu sebelum dapat ini nggak bisa tidur apa jawabannya itu. Sudah. Baik, lanjut RTL ya. Di sini tiang menyampaikan rencana tindak lanjut ya, rencana tindak lanjut tentang apa yang tiang dapatkan selama mengikuti PGOK. Di sini yang mengambil judul mini turnamen bola voli, hubungannya dengan SEM ya, Sport Education Model. Kemudian ini data pribadi saya yang PKG di kelas 003, kemudian Kabupaten Buleleng, POJK Kabupaten Buleleng ya. Mungkin dari Bapak Ibu pernah melihat yang pas berfoto menggunakan itu namanya segitiga ya, kelas 3 maksudnya itu, karena kemarin itu tahun politik tidak boleh menunjuk angka dan lain sebagainya, maka dari sana yang bersama tim Komel ya di sini. Hubungannya di sini yang ingin membangkitkan lagi Komel kita SD Negeri 1 yang kemarin diberi nama Lotus. Lanjut. Kemudian latar belakang ya, di sini Sport Education Model atau SEM, disingkatnya SEM, bertujuan untuk mengubah cara tradisional yang mengajarkan olahraga di sekolah. Di sini maksudnya SEM itu gimana kita memberikan pengalaman nyata dalam olahraga, misalnya kita memberikan permainan atau perlombaan
dalam siswa. Contohnya misalnya ada sepak bola, ada bola voli, kita langsung menerapkan itu dalam sebuah permainan yang dimana di sana nanti peserta didik itu akan berbagi peran. Misalnya ada yang wasit, pemain, hakim garis, pencetak skor dan lain sebagainya. Dari sana yang harapkan nanti apa yang kita ajarkan kepada peserta didik lebih cepat ditangkap karena anak-anak dapat secara langsung gimana caranya bertanding, gimana caranya jadi supporter, wasit dan lain sebagainya. Penerapan STEM ini sangat penting ya dalam pembelajaran PJOK agar siswa dapat mendapatkan pengalaman langsung. STEM ini juga yang diterapkan dalam bentuk permainan bola voli. Hal ini juga sejalan dengan minat siswa dalam permainan bola voli sangat tinggi, khususnya di SD Negeri 1, kemudian di Tajam juga termasuk di sini. Kita memberikan ruang kepada peserta didik untuk menuangkan minatnya dalam permainan bola voli. Kemudian tujuan dari kegiatan ini berhubungan dengan kegiatan olahraga, yaitu peserta didik dapat merancang mini turnamen permainan bola voli yang dia sampaikan tadi. Mini turnamen kecil ya, nanti memberikan kesempatan anak untuk terjun langsung dalam manajemen pertandingan. Yang kedua, peserta didik dapat memahami gerak dasar, teknik bermain dan peraturan bola voli. Di sini walaupun kita memberikan permainan langsung, tentunya nanti gerak-gerak dasar itu tidak ditinggalkan oleh peserta didik. Tetap gimana peserta didik harus mampu memahami gerak dasar, teknik bermain dan peraturan bola voli. Kemudian yang selanjutnya yaitu peserta didik mampu mengembangkan keterampilan organisasi, komunikasi dan manajemen acara. Kemudian yang lanjut. Kemudian capaian, langkah dan hasil. Di sini dalam kegiatan ini yang ingin dicapai yaitu siswa terlibat aktif, kerjasama, sportivitas, tanggung jawab dan dalam melaksanakan program. Nanti kita sebagai guru juga agar meningkatkan kerjasama siswa, sportivitas, tanggung jawab dari siswa tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan adalah kolaborasi antar kepala sekolah, guru, pegawai dalam merencanakan dan melaksanakan program. Di sini salah satunya dalam komponen ini ajak kita untuk berkolaborasi dengan guru-guru yang lain ya, khususnya ini dalam penyampaian RTL atau rencana tindak lanjut. Kemudian hasil yang diinginkan, peserta didik dapat memahami permainan bola voli melalui STEM. Seperti yang sampaikan tadi, anak-anak agar bisa paham apa yang kita ajarkan bola voli, bukan sekedar hanya dengar saja, oh ini permainan voli. Di sini dia memberikan wadah untuk anak-anak terjun langsung dalam permainan voli melalui SEM atau Sport Education Model. Karena yang mengangkat ini anak-anak juga yang di lapangan lihat sering dia melakukan pertandingan, pasti anak-anak yang lain ada yang sebagai wasit walaupun dia belum suruh, itu anak-anak sudah antusias melakukan itu. Kadang-kadang ada teman yang bermain, anak-anak ada yang ambil batu menulis di tanah dia menulis, oh ini tim A skornya ini, tim B skornya ini. Oleh karena itu yang memberikan ruang kepada peserta didik dapat memahami permainan bola voli melalui SEM atau Sport Education Model. Kemudian lanjut ke struktur program. Program ini ditunjukkan pada siswa kelas 4, 5, 6 SD Negeri 1 itu
yang dilaksanakan pada akhir semester 1 tahun ajaran 2024-2025. Kegiatan ini merupakan sebuah program kegiatan kurikuler dan dapat dijadikan P5. Di sini nanti yang akan menerapkan program ini rencananya di tahun ajaran 2024 di akhir, berarti nanti setelah ulangan mungkin dia ambil selama 2 hari dalam kegiatan ini. Tentunya dia berharap nanti dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, guru serta pegawai dalam menjalankan program ini. Kemudian mitra dalam Kombel ya, kita sudah membentuk Kombel dalam hal ini di SD Negeri 1 Tanjung. Cuma yang nanti berharap Kombel ini tetap dilaksanakan dengan baik untuk bertukar pikiran kita atau bertukar praktik baik apa yang telah kita laksanakan selama pembelajaran. Mitra aset manusia, ya aset manusia yaitu tentunya yang kita libatkan adalah peserta didik, kemudian kepala sekolah, guru, pegawai, serta orang tua siswa. Walaupun kita melakukan pembelajaran atau kegiatan di sekolah, tentunya kita harus mendapatkan dukungan dari orang tua peserta didik. Kemudian kapasitas yang dimiliki sekolah kita yang melihat beberapa aset untuk menunjang. Sebenarnya banyak aset yang menunjang kegiatan ini, ya. Tapi yang paling besar yang lihat yaitu aset manusia. Aset manusia berarti semua warga sekolah, SDM yaitu kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan dan peserta didik. Kemudian finansial dana BOS untuk mendukung kegiatan ketersediaan alat penunjang kegiatan. Mungkin dalam kegiatan ini misalnya ada celah mungkin dari dana BOS mungkin bisa nanti untuk melaksanakan kegiatan atau program-program Kombel ini. Kemudian ada aset fisik. Fisik itu termasuk juga lapangan, ya, lapangan sarana dan prasarana dalam kegiatan. Untuk kegiatan ini yang sudah bersama anak-anak peserta didik sudah membersihkan lapangan yang di belakang, walaupun itu masih kurang besar dan sebagainya, tapi yang berusaha memanfaatkan aset yang kita miliki, terutama lapangan dan sarana prasarana dalam kegiatan. Di sini lanjut ke rencana dan evaluasi. Untuk rencana dan evaluasi, setiap kegiatan pasti kita akan melakukan rencana evaluasi untuk mengetahui apa kekurangan dari kegiatan kita. Yang pertama ada angket, yaitu menggali kebermanfaatan program yang dilaksanakan. Di sini berarti program yang kita berikan kepada peserta didik apakah bermanfaat, sejauh mana kebermanfaatan itu yang kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran pada peserta didik. Kemudian ada observasi, menilai aktivitas siswa dalam aktivitas olahraga siswa dalam pertandingan. Jadi nanti anak-anak diterjunkan langsung dalam kegiatan lomba, manajemen pertandingan, nanti yang berusaha untuk melakukan observasi tentang aktivitas siswa, apakah sudah berjalan dengan lancar atau tidak. Tentunya dia juga memberikan bimbingan pada peserta didik selama jalannya kegiatan. Kemudian ada refleksi. Untuk refleksi di sini ada refleksi siswa dan guru, tentunya gimana pendapat siswa tentang kegiatan yang telah dilaksanakan. Kemudian guru juga memberikan umpan balik terhadap hasil kinerja dari peserta didik. Apakah sudah mencapai tujuan yang ingin
kita capai atau belum, masih belum. Gimana tindak lanjut yang kita lakukan selanjutnya. Kemudian di sini yang juga melihat ada kemungkinan tantangan. Di sini tantangan yang pertama yaitu jadwal yang berbenturan dengan kegiatan lain. Tentunya di sini kita sebagai guru banyak hal, misalnya adanya suatu pelatihan-pelatihan, mungkin kita sudah menyiapkan sarana dan lain sebagainya sudah matang, namun kadang kita berbenturan dengan kegiatan lain di sekolah. Kemudian solusi yang berikan yaitu mengelola waktu dengan menentukan jadwal yang pasti tentang pelaksanaan kegiatan. Di sini misalnya harus dipindah jadwalnya yang akan usahakan untuk menunda jadwal kegiatan tersebut. Kemudian cuaca yang tidak menentu, kadang-kadang yang kalau di lapangan seperti kemarin yang PPG di lapangan akan melaksanakan mungkin, tapi pagi-pagi hujan, tentunya kita akan menyesuaikan dengan keadaan sekolah karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, misalnya hujan dan lain sebagainya. Kemudian kondisi siswa yang beragam. Di sini peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kadang-kadang ada yang senang bola voli, ada sepak bola, ada bulu tangkis, ada yang senang bola kasti dan lain sebagainya. Untuk itu yang tentunya akan mendampingi peserta didik memfasilitasi sesuai minat dan kemampuan siswa. Melihat kemampuan siswa yang berbeda-beda, tentunya kita sebagai guru harus mendampingi siswa tersebut agar apa yang kita berikan bisa tercapai dengan maksimal. Baik, demikian pemaparan dari Tiang. Mungkin ada yang ingin disampaikan tentang program Tiang. Untuk itu Tiang berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan. Baik. Cek 1, 2, 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Tiang. Setelah Tiang menyimak apa yang telah dipaparkan oleh Pak Gede tentang pelajaran SEM, Sport Education Model yang setelah dipaparkan tadi, Tiang apresiasi luar biasa. Seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Gede, pelaksanaan ini membutuhkan dukungan dari kita semua, dari semua stakeholder yang ada di sekolah. Mungkin yang hanya mau menambahkan sedikit seperti tadi Pak Gede ada masukan tentang bantuan seperti dana pos untuk menunjang pelaksanaan SPM ini. Mungkin yang nanti sebagai gubernur mungkin yang kemarin sudah menganggarkan sarana dan alat sarananya. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan yang telah disampaikan ini bisa berjalan dengan lancar seperti kemarin yang sudah dengan Pak Kepala Sekolah juga sudah menganggarkan bola voli dan juga netnya ya Pak. Oke, mungkin dengan sarana-sarana tersebut nanti bisa mendukung program yang dirancang oleh Pak Gede dengan sebaik mungkin. Mungkin dari Tiang hanya itu saja dulu nih, mungkin dari teman yang lain ya. Baik balik yang sedikit nih. Kalau yang simak tadi, model ini sangat bagus sekali ya. Yang intinya yang bisa Tiang ambil adalah anak-anak langsung turun ikut menjadi juri segala macam Pak Dege. Nah kalau hal seperti ini dapat menerus, saya yakin anak itu akan lebih
tertarik untuk mengikuti pelajaran Padampu. Saya yakin sekali karena mereka sudah ikut jadi wasit segala macam, jadi juri segala macam, atau jadi yang lombanya. Jadi diharapkan daripada cuma konsisten sehingga metode ini jika saya laksanakan, anak akan lebih tertarik dengan pelajaran Padampu. Ini modal awal. Kalau sudah sesuai tertarik, saya yakin pembelajaran yang Padampu dan yang lainnya juga itu pasti akan berlangsung dengan maksimal. Saja Pak Dik, terima kasih atas destinasinya, terima kasih informasinya. Terima kasih Pak Dik. Mungkin yang lain ada tambahan? Bu Ade, ada? Ya, cukup. Cukup. Oke, sebenarnya memang cukup Pak Dik. Silakan Pak Dik boleh. Baik, terima kasih atas masukannya. Untuk Dana Bos mungkin yang mengucapkan banyak terima kasih karena apa yang lihat itu memang seperti itu. Alat pendukung sarana dan prasarana sudah didukung oleh Dana Bos. Kemudian untuk bagus mungkin dia itu ini baru pendapatannya untuk kelas 456 untuk permainan bola voli. Mungkin yang untuk selanjutnya akan merancang untuk kelas 1, 2, 3 untuk kelas renahnya mungkin lebih banyak ke permainan dalam bentuk gerakan lokomotor dan non lokomotor serta manipulatif. Untuk itu dia mohon dulu masukan dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Nanti yang minta Bapak Ibu menuliskan di sticky note, nanti isi nama nanti ditempel di sini. Oke. Masukan atau saran dan masukan atau kritik juga nanti agar kegiatan ini bisa lebih ditingkatkan lagi dalam pelaksanaannya. Mungkin lagi sebentar yang minta pemaparan dari teman, mungkin barang 3 atau 2 orang sebelum nanti ditempel di papan. Seharusnya kalau modelnya kita bisa pakai Figma, tapi yang di Figma baru proses belajar. Seharusnya kita semua pakai laptop ya, pakai laptop masing-masing. Nanti tinggal buat kotak di laptop masing-masing, nanti ada papan tulis tempelkan sana, tinggal isi saran dan masukannya di sana. Untuk sekarang karena terbatas waktu juga dan sarana yang pakai kertas bikin note.
Oke, silakan ada yang mau mewakili teman-teman yang menyampaikan. Ya, terima kasih atas waktunya. Tadi pemaparan program yang sudah disampaikan oleh Pak Gede tentang SEM itu sudah sangat bagus sekali karena melibatkan peserta didik secara langsung untuk permainan bola voli. Mudah-mudahan minat dan bakat anak-anak yang senang dengan bermain bola voli bisa dituangkan secara langsung nanti di dalam program yang sudah dibuat oleh Pak Gede. Mudah-mudahan nanti ke depannya apa yang sudah bisa dibuat oleh Pak Gede dan dengan kerjasama oleh semua pihak, semoga program yang dibuat bisa terlaksana dan berjalan dengan lancar. Terima kasih, itu masukan. Ya. Terima kasih atas waktunya. Yang sedikit juga memberikan saran, bukan saran ya, mengapresiasi ya dari kegiatan tadi pelaksanaan SEM ya. Bahwa pelaksanaan SEM ini di sekolah ini cukup bagus sekali ya, karena ini juga memberikan manfaat kepada semua guru, apalagi melibatkan guru, pegawai dan juga pimpinan kepala sekolah ya. Nanti ini juga bermanfaat karena dilibatkan dari proses sampai akhir dilibatkan itu, jadi memahami bagaimana program itu dibuat dan memahami betul bagaimana proses permainan bola voli itu, terutama tentang pemahaman atau pengetahuannya tentang bola voli. Tentunya yang juga sebagai guru agama belum memahami betul ya tentang bola voli, tahunya tentang menonton bola voli, tetapi permainan atau kriterianya yang belum memahami. Ketika yang itu dilibatkan, kemungkinan lebih paham betul tentang bola voli. Baik, terima kasih atas masukannya dari Bu Sugeni dan Pak Jorul. Untuk selanjutnya mungkin langsung ditempel aja. Ya. Silakan. Isi nama. Kalau bisa isi nama ya, nanti yang akan scan dan upload nanti di bawahnya ini di slide. Untuk hari ini mungkin sampai sana dulu pemaparan dari Tiang mengenai SEM. Nanti yang membutuhkan bantuan dari teman-teman berkolaborasi dalam melaksanakan programnya, terutama untuk guru wali kelas, kepala sekolah, serta pegawai. Terkait dengan itu, untuk yang tadi SDG-nya masih mungkin dari teman-teman rekan guru kepala sekolah mungkin yang sebenarnya pasti ini sudah pernah didapatkan di di pelatihan-pelatihan. Kalau Bu Erlin mungkin sudah dia dapat di guru putranya. Kuncinya yang tadi, jangan lupakan yang ketiga. Berarti kalau kita jawab apa saja, misalnya batu itu pasti benar. Yang penting kita ininya, jangan lupakan yang ketiga, baru jawabannya. Itu maksudnya. Pak Redi sudah nangkap yang apa yang dia sampaikan. Misalnya yang pertama koral itu, yang kedua batu, yang ketiga mungkin lemari. Jangan lupakan yang ketiga. Langsung aja yang ketiga lemari itu pasti benar jawabannya. Misalnya yang ketiga, misalnya presiden omongan pasti benar. Apa yang ada di pikiran kita
langsung benar. Yang ketiga, bangku itu misalnya benar jawabannya. Ya, kemudian dari satu mungkin bisa diterapkan kepada anak, jangan lupakan orang ketiga itu misalnya. Yang pertama misalnya Bu Parwati, yang kedua Pak Puasa, berarti langsung kita jawab. Yang ketiga Pak Gus itu misalnya benar. Yang ketiga itu kan ya. Iya, jadi karena itu yang membuat saya tidak tidur kemarin. Nah, untuk selanjutnya untuk mengakhiri kegiatan mungkin Pak Agus yang minta bantuan untuk menutup kegiatan. Terima kasih Pak D atas informasi, atas ilmunya yang terbaru bagi tiang utama bagi kami juga. Karena memang tidak ada, cukup atau cukup ada yang tanya? Tidak. Kalau tidak ada, mari kita akhiri kegiatan ini. Sekali lagi Pak D, terima kasih atas ilmunya. Berikan tepuk tangan buat Pak D. Baik, karena dia membuka, jadi kita tutup lagi dan tutup dengan Parma Santi. Om Santi Santi Santi.